Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Aziza dari kelas A dengan NIM 230135044. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Akuntabilitas Publik dan Pengawasan dengan dosen pengampu saya, Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan framework dari akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban bagi lembaga atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang mereka ambil, serta penggunaan sumber daya publik. Adapun framework atau kerangka kerja dari akuntabilitas publik. Yang pertama, adanya transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik mengenai kebijakan, keputusan, serta penggunaan anggaran dan sumber daya. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi terkait kinerja pemerintah atau lembaga publik. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat publik bisa diketahui oleh publik dan dipertanggungjawabkan. Contohnya pemaparan laporan keuangan pemerintah yang tersedia untuk umum. Yang kedua, adanya partisipasi publik. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan, kritik, atau saran untuk kebijakan atau program yang sedang dijalankan. Contohnya, mengadakan konsultasi publik sebelum menetapkan suatu kebijakan atau program. Yang ketiga, adanya pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga publik bertindak sesuai dengan kodratnya dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan bisa dilakukan oleh lembaga independen seperti Ombudsman atau badan pemeriksa keuangan ataupun badan legislatif atau masyarakat melalui mekanisme pengawasan seperti audit, laporan kinerja. Contohnya audit oleh badan pemeriksa keuangan terhadap penggunaan anggaran pemerintah. Yang keempat, adanya pertanggungjawaban. Pejabat publik dan lembaga harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil, karena mereka harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan anggaran serta hasil kinerja yang telah dicapai, baik hal pencapaian tujuan maupun penggunaan sumber daya. Contohnya menteri atau kepala lembaga yang menjelaskan hasil kinerja dan penggunaan anggaran di hadapan publik atau legislatif. Yang kelima, adanya kepatuhan pada hukum dan etika. Akuntabilitas juga memerlukan adanya kepatuhan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip etika dalam penyelenggaraan tugas publik. Ini mencakup juga aturan yang mengikat tentang tata kelola yang bersih dan adil, serta sanksi bagi yang melanggar. Contohnya, adanya kode etik bagi pejabat publik dan sanksi hukum bagi mereka yang terlibat korupsi. Yang keenam, mengelola sumber daya publik yang baik atas sumber daya publik seperti anggaran negara dan aset publik. Sumber daya publik harus digunakan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, pemerintah harus dapat menunjukkan bagaimana anggaran digunakan untuk mencapai program yang sesuai dengan prioritas pembangunan. Yang ketujuh, adanya evaluasi kinerja lembaga publik terhadap kinerja yang telah dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi sangat penting karena dapat mengetahui apakah tujuan atau sasaran yang ditetapkan telah tercapai apa belum, apa perlu perbaikan, apa tidak. Contohnya evaluasi tahunan terhadap aktivitas program kesehatan atau pendidikan. Kesimpulannya adalah
Framework akuntabilitas publik bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga publik tidak bertanggung jawab atas kebijakan saja, tetapi juga tindakan mereka. Mereka juga harus bertanggung jawab membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mengawasi kinerja lembaga tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi seorang PNS. Mengambil keputusan yang akuntabel bagi seorang PNS adalah langkah penting untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Adapun caranya yaitu yang pertama, memahami masalah atau situasi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan dan cukup sebelum membuat keputusan. Yang ketiga, menganalisis berbagai alternatif solusi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah atau situasi. Yang keempat, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Yang kelima, melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam proses pengambilan keputusan, serta mendengarkan masukan mempertimbangkan pandangan mereka untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yang keenam, menilai potensi risiko dan dampak dari keputusan yang diambil, mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketujuh, mencatat proses pengambilan keputusan secara rinci, termasuk alasan dan dasar pertimbangan yang digunakan, serta memastikan bahwa informasi ini tersedia di audit atau pemeriksaan di kemudian hari. Yang kedelapan, mengomunikasikan keputusan yang diambil secara jelas dan tepat kepada semua pihak, menjelaskan alasan dibalik keputusan yang diambil dan bagaimana dampaknya bagi mereka. Yang kesembilan, melakukan evaluasi atas keputusan yang diambil dan menerima saran dari pihak-pihak yang terlibat. Saran ini digunakan untuk masa mendatang. Yang terakhir, mengambil keputusan dan konsisten berdasarkan prinsip integritas serta menghindari konflik kepentingan dan bertindak dengan profesional. Sekian jawaban ujian akhir semester saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.